Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Cerita ini ditulis oleh Kalanetra. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Tali Perawan. Si pengumurah dewa tanpa nyata gembira tetap. Siti sedang berusaha berdiri, matanya nampak terlihat kosong. Namun kini Adit melihat dengan jelas wajah dari wanita itu. Terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan. Baunya benar-benar membuat hidung Adit terasa mati rasa. Mulai! Siti ada apa? Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya itu. Bukan malah menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Waduh, siap. Perjakannya sudah disiapkan. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. Ayo. Ya sudah berada di ambang pintu, tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Rif, benar kita ikuti wanita itu? Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Adit lidah agar tidak terdengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita ini akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal? Ucap Arif tak kalah lirihnya. Adit terkesiap. Benar juga, siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih terus saja meracau. Dia mematung memandang rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rif, kalau ada warga yang melihat habislah kita? Adit panik sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Adit. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuatnya tarikannya, Adit sampai terjengkang ke belakang. Diam. Arif menuju ke arah jalan jauh dari tempat mereka berdiri. Adit melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu terdiam, lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Adit pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah di dalam rumah itu. Siti bergerak sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. Mulai! Bentaknya dan langsung berjalan ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti ada orang lain di sana. Tapi
Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman. Adit hanya mengangguk-anggukan menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Dek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. Dari mana kamu mempelajari itu semua, Arif? Mempelajari apa? Itu tadi yang kamu lakukan pas di gubuk. Oh, tiba-tiba saja bisa. Aku tidak tahu. Keturunan mungkin. Kenapa memangnya? Ya, tidak ada masalah. Hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja. Pikiran bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka hanya bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditumbuhkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rif? Sudah, lupakan saja. Kujelaskan juga, kau tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi. Inilah salah satu hal yang Adit suka dari Arif, tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun aku pindah ke kota sebelah. Jadi kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar. Tapi kita juga harus berhati-hati karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga justru Siti lah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu. Dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah. Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum, mereka sepakat untuk mencari informasi dari si pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalam Adit dan Arif berdiskusi seru menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya mereka dibangunkan oleh Budi Ija yang meminta bergabung untuk sarapan. Begadang kalian. Biasa Bade nggak bisa tidur kalau Arif molornya cepat. Kamu gak diganggu sama Ningrum lagi kan? Enggak, Pade. Terus gimana dengan mayat perempuan itu, Pade? Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap. Ujar Pade ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Mengerti, Adit pun tersenyum dan kembali memakan sarapannya, walau ada sedikit rasa enak yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala di panci milik budenya. Setelah sarapan, Pak Ade pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi.
Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini. Aku masih tidak habis pikir bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu. Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Aku tidak tahu, ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah. Kita ajak Pak Dirman kalau begitu. Sekalian kita pastikan kondisinya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Adi juga berinisiatif untuk mengecek belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rif. Kita langsung ke gubuk. Perasaanku tidak enak dari tadi. Arif melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja Adit mengikuti langkah Arif. Rif, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto? Tanya Adit saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit perhatikan raut wajahnya menyiratkan kekhawatirannya selama ini jarang sekali terlihat. Aku juga berpikir demikian, tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini. Benar kata Arif. Selain Pak Ade dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satunya orang dengan mudah memberikan informasi itu ya Pak Prianto. Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak De Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. Kenapa? Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandang temannya. Jauh di depan mereka ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. Itu bukannya Pak Dirman. Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi. Sial. Ada apa? Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga. Arif langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan syok dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungnya itu. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. Siapa kowe? Mas Dirman ini? Sontak Adit menoleh. Dia terkejut, ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. Siti, tolong, Mas Dirman ini. Aku tidak tahu, tadi rumahnya sepi. Pergi, selamatkan kalian. Selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab. Orang itu? Siapa maksudmu? Waktu newes siap, Joko newes dicepake.
Adit yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak tidak mengucapkan apa-apa dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. Ada apa, Arif? Kita harus ke tempat Pak Dirman. Dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari, tidak bertanya lebih lanjut, Adit mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. Apa yang kamu lakukan, Rif? Tidak ada kunci, Dit. Yakin kita akan masuk? Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka diajar warga desa. Pak Dirman. Arif melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran dengan kedekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang Adit menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. Adit mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkah ke dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. Rif, kamu kenapa? Mata Adit membelat sempurna ingin mengucap istighfar, namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkeram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar, Arif langsung menarik Adit. Ayo. Adit yang masih gemetaran merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. Dit, ayo. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Dari tadi Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana, Adit tidak tahu. Rif, Pak Dirman, Rif. Rif, kenapa kita pergi? Goblok. Kalau mau masuk penjara ya sudah, sana balik. Arif langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun, Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya yang sedang mengintai mereka, Adit berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, Dit, ada apa? Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak Dit. Ada masalah. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Adit teragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Adit menciut. Rif, ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono. Kita bicarakan di belakang. Pak Dia ganti baju dulu. Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini. Saat dimana Adit selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningrum tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya. Sejenak Arif memandang Adit, dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya. Mereka kenapa, Rip? Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan sana, dan setelah itu bersenggama. Brengsek. Terus apa lagi yang terjadi?
Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman yang menceritakan tentang Asi serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam pergi bertemu dengan Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti. Siti masih hidup. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Adi tahu pasti pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Arif kembali menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti, bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman. Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Bayangan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Pak Dirman sudah mati. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti. Serta permintaan Siti yang aneh karena tersadar ada sesuatu yang aneh, buru-buru Arif pergi berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya. Goblok kamu, Rif. Adit hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui. Sudah kuberitahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demu ini memang tidak pernah kau dengarkan. Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pak D bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak, akan aku cari sendiri jalannya. Bocah ini memang sudah gila. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah aku tenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini kalian berdua dan jangan kemana-mana. Adit bilang ke Pak Demu kalau kau ingin menginap di rumahku. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prianto, Rif? Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu? Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif. Ya menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa. Dengan mudah bisa memberikan alasannya lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya. Lama mereka menunggu, tak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif? Entah kenapa semua terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasannya tidak aku tahu. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku. Adit menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. Ya setidaknya kalau aku mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Bangsat kamu, Rif. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa Pak Prianto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Prianto tidak mengatakan apapun, dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman?
Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang. Apanya yang hilang? Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan padaku rumah warga yang kalian temui semalam, dan antarkan aku bertemu dengan Siti. Pak Prianto langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif diam seperti sedang menahan amarah. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, segan-segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Sudah. Aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa dengan kehadiran Pak Prianto membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat Arif berhenti, gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tak ada penerangan sama sekali, bahkan dari jarak sejauh ini Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu. Selama ini Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara, bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan? Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang, bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh, kalian bersiaplah. Tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitar gubuk. Dari kermangan Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang tetapi waspada. Kini Arif membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat. Maksudnya Siti sudah pergi? Kemana kira-kira wanita itu pergi? Hanya ada satu kemungkinan, dia sedang berada di desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan, berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pade, ada sesuatu yang aneh. Benar pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi saat ini tangan Siti sedang mencengkeram sesuatu. Apa yang sedang dipegangnya, Rif? Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita. Siti kesurupan maksudmu? Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai berbicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak, kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. Siti terlihat berhenti, jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetar. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget.
Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rif? Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa. Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa. Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis bercampur busuk yang menusuk. Hari-hari bayi. Tak ada gunanya lagi di sini. Kita harus pergi kembali ke desa. Kita cari bantuan. Perkataan Pak Prianto terputus. Jantung Adit langsung mencelos. Suara langka itu mengingatkan dirinya pada Ningrum. Sekali lagi suara itu terdengar jelas berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu. Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan, mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Pak Prianto beristighfar. Ia juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Adit dan Pak Prianto terfokus pada Ningrum, sedangkan Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan? Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan. Rif. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke belakang. Dit, tolong Bapak, Dit. Astagfirullah. Adit langsung berlari ke arah hutan. Sedang dalam waktu yang bersamaan Siti juga berlari menerjang Arif. Dit! Goblok. Arif masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Siti. Berkali-kali kedua lelaki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. Pade, kejar Adit sekarang, jangan sampai dia sendirian. Tapi Rif, cepat Pade. Mau tak mau Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul Adit. Adit terengah-engah, dia benar-benar ketakutan, jantungnya merasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. Sial, di mana ini? Adit langsung menoleh, jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. Tak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah. Tak ada penerangan. Dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. Sayup-sayup Adit mendengar seseorang yang sedang meneriakkan namanya. Sedikit merasa lega, baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit dan semuanya menjadi gelap. Adit terbaring dengan mata masih terpejam, kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam batinnya yang membuatnya tak nyaman. Adit mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman. Melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Lambat laun Adit ingat kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Adit mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Adit tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar bekas ayahnya. Sudah bangun, Dit? Ibu, kok ibu ada di sini? Ya, semalam nenek menghubungi ayahmu, jadi kami langsung berangkat ke sini. Gimana kondisi kamu? Adit nggak apa-apa, Bu. Bagaimana Adit bisa sampai di sini? Seingat Adit, semalam Adit pingsan di tengah hutan. Untungnya Pak Kades menemukanmu dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Adit masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku.
Tak kuat untuk bangun, Adit kembali merebahkan tubuhnya dan menutup mata. Pulang, Dit. Adit membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. Arif. Ya, jelas sekali itu adalah suara milik Arif, tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan Adit mencoba beranjak dari tempat tidurnya, penasaran dengan apa suara-suara yang muncul dari arah luar. Saat membuka pintu kamar, Adit tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga Ruman Eharjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Adit. Bang Adit udah sembuh? Ya udah, Nis, aku udah sampai di sini. Kangen sama abang ya. Dit, duduk sini. Melihat ke arah sumber suara, Adit tidak berani menolak. Jika ayahnya yang sudah mau minta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. Iya ya. Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau ibu? Adit tidak mau membuat kalian kepikiran. Sebenarnya Adit merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di Ruman Eharjo. Akan tetapi entah kenapa pikiran Adit justru melayang ke arah Arif dan Mbak Prianto. Terlebih saat ini ada sesuatu yang membuat Adit heran dengan perilaku kedua orang tuanya. Kenapa Dit kau melamun? Arif dan Pak Prianto gimana, Pak? Semalam Adit pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik aja kan? Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia tiba-tiba saja menjadi murung. Pak, ada kejadian saat Adit pingsan tadi. Arif ditemukan meninggal. Pak Adit, jangan bercanda. Semalam Adit lihat dia masih sehat kok. Kamu yang sabar ya, Dit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya. Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh. Setelah ini kamu ikut Pak De. Kemana Pak De? Sudah ya ikut. Dia memandang sekitar, tak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Cinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tak bisa menolak Adit mengikuti apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak De Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh aneh. Adit tidak melihat seorang pun padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus berjalan saja. Entah kenapa Adit merasakan perjalanan itu begitu jauh, hingga dia sampai di sebuah tikungan. Dada Adit bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Adit sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Adit berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. Ayo. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Adit lihat adalah kerumunan dengan kesedihan. Dit, maafkan Arif kalau selama ini dia punya salah sama kamu. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Adit. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang tengah terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. Ningrum. Kenapa, Dit? Itu Ningrum, Pak De. Ya, itu Ningrum. Memangnya kenapa? Tidak mungkin, pasti ini mimpi. Adit, kamu kenapa? Ningrum, Pak De, itu Ningrum. Dia sudah mati. Itu setan Ningrum. Sadar, Dit, sadar. Pak De Marwanto memegangi Adit, takut kalau kematian Arif membuat Adit shock dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedang Adit masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tapi semua terasa nyata.
Bahkan saat dia menempukkan tangan ke pipinya terasa perih, yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. Mas Adit, kenapa sebentar saya ambilkan minum? Ada apa ini sebenarnya, Pade? Apanya yang ada, Pade? Pade tidak paham dengan ucapanmu. Pade lihat sendiri kan kalau beberapa waktu lalu Ningrum sudah meninggal. Dia gantung diri di kasur dapur rumahnya. Assalamualaikum. Adit langsung berpaling, kekagetannya tentang Ningrum belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. Pak Dirman. Iya mas, maaf saya ke Pak Kades dulu. Adit mengikuti ke arah mana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Adit, Pak Ade Marwanto menuntun Adit ke ujung ruangan. Ini mas minumnya. Melihat Ningrum yang sudah ada di dekatnya, Adit terlonjak kaget. Merasa sikap Adit yang aneh, Ningrum mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira sikap Adit yang aneh karena sedih kehilangan temannya. Ningrum tahu Mas Adit dekat dengan Mas Arif. Mas Adit pasti syok mendengar berita tentang Mas Arif, tapi Mas Adit harus ikhlas ya. Sudah beberapa waktu Adit duduk, dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarga juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Adit untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. Lebih baik kamu pulang kalau tidak nyaman di sini, Dit. Adit belum melihat Arif, Bu. Adit kepengen lihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek. Tapi Adit mau lihat Arif, Bu. Sebentar saja. Kenapa, Bu? Sudah, tidak usah, sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo. Adit tak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Adit merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Adit. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot, bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama, pulang. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini begitu membuat Adit kebingungan. Nafas Adit terengah. Dia berusaha untuk menutup telinga dan menjernihkan kepalanya, tapi tetap saja semua pandangan warga dan suara itu membuat Adit hilang arah, hingga tiba-tiba saja semua berhenti. Adit terdiam mematung. Kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prianto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Adit bertanya kepada Sinta apa yang sedang terjadi, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang, sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja kainnya menutupi jenazah di tengah ruang tersibak. Sekarang dengan jelas Adit bisa melihat jenazah Arif yang terbujur kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. Arif. Tak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan, Adit hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisnya pecah. Tak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat dengan jelas. Maafkan aku, Arif, seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi, seolah memang Adit sudah mengetahui semua hal yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Adit yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah roll film yang diputar lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik Adit melihat sekitarnya, namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Adit dengan tatapan yang tajam. Mas Adit, pulang ya. Ucap Ningrum yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Adit. Sontak Adit langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningrum sudah berubah.
Kembali Ningrum terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu Adit. Buru-buru Adit menjauh dari Ningrum. "Dit, pulang," ucap Pak Dirmanya juga sudah berpenampilan mengerikan. Adit menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata semua masih terlihat sama. Adit segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Adit. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu terlihat murung. "Dit, pulang sekarang." Tersentak kaget Adit terengah-engah. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. Mimpi. Benar tadi hanya mimpi. "Tak kusangka kau juga punya perewangan, Dit," ucap seorang lelaki. Adit yang kaget mencoba untuk bergerak melihat siapa yang tengah berbicara padanya. Namun ternyata tangan, kaki, dan perutnya sudah diikat dengan sebuah pelat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak tetapi percuma, dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan buang-buang energimu. Siapa kamu?" "Aku tak mengira kalau dirimu punya perewangan, padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu." "Apa maksudmu?" "Ya tak ada salahnya untuk mendongengimu, atau tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini." "Pak Amar." "Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau padimu justru lebih mencurigakan?" "Bajingan, lepas!" "Siapa yang bajingan, Dit?" Pak Amar mengoles-oleskan ujung pisaunya ke pipi Adit. Adit terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung, tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Adit terus berpikir, "Kenapa kamu diam? Takut akan kubunuh seperti aku mau membunuh Ningrum dan yang lainnya." "Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual." "Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit? Rasanya menahan lapar. Ya, itu adalah keluargamu. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan, dan kau tahu, Dit, apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan suaminya." "Terus apa hubungannya denganku, bajingan?" "Shh, tunggu dulu. Aku belum selesai bercerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan? Kita lanjutkan. Beberapa waktu bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibu. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tak ada seorang pun warga yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka." Aku masih ingat sore itu. Bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu, bapakku pergi ke hutan. Ya, singkatnya bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil, akan tetapi belum menikah atau tidak bersuami. Jelas, di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut?
Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat satu ritual pemindahan janin. Pemindahan janin? Apa Arif tidak pernah menceritakan padamu? Aku yakin dia sudah menyadari. Ya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan semua ritual memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah ke gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya, sosok itu selalu memberikan bisikan siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Adit paham kenapa Pak Dirman dan Bos Armin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lanjutkan. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semuanya sebelum ini berakhir. Nah, karena Bapak tidak mau ada warga yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga pasti tahu kan tentang cerita Nani dan Parmin. Ya, itu semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya ada satu orang yang paham. Dia bersikukuh kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan ASI yang gentayangan. Maka dibuatlah Nani dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya orang tua itu dikirim dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa lelaki tua itu? Bapaknya Prianto. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah. Hingga pada satu hari, dia diminta lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau akhirnya bapak mati dengan perjanjiannya sendiri. Dan disinilah aku sebagai penerusnya. Aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh berapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Seketika Adit panik, dia mulai menggerak-gerakkan badannya lagi, namun percuma. Ikatannya ada di tangan dan kakinya begitu kuat. Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Adit dengan kain. Lebih baik kau diam karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Adit melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani, serta ada kepala kerbau yang sudah dikuliti. Amar mulai menghidupkan dupa dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Adit makin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Sudah siap, Dit? Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningrum dan yang lainnya. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Amar kembali berjalan mendekati Adit. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Adit. Entah apa yang sedang dilakukannya, Adit tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan. Ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak Adit merasakan Amar sedang melorotkan celananya. Bukan hanya celana jeans yang dia pakai,
tapi benar-benar seluruh celana Adit dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Punyamu besar dan gemuk. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyatapi dengan menutupnya. Kembali Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Adit melihat kalau Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Adit terus saja meronta-ronta berharap apa yang akan dilakukan Amar tidak akan berhasil. Amar sudah kembali berada di sisi Adit. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelamin dan terus saja merembet hingga ke pangkal pahanya. Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningrum. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan harta berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Oh ya, aku lupa. Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu aku iri dengan Prianto dan Padi serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lainnya. Jadi kau yang menjebak Pade Marwanto dan Bude Ija? Ya, mereka memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau ku jadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu. Kau pikir janinnya ada di dalam rahim Ningrum milik siapa? Itu milik budemu. Ku atur dan terus saja ku hasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Ya, awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh. Adit benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia mengajar dan membuat Amar mati pelan-pelan. Kini Adit melihat Amar berjalan ke arah tampai yang sudah terisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelitkan kain di sekitar pinggangnya. Kita mulai, Dit. Sebentar lagi aku akan bisa menjadi lebih sakti, dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Prianto nanti setelah ini, istri dan anaknya juga akan menjadi targetku. Bajingan kau. Amar mulai duduk bersila. Aroma kemenyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Adit. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Adit. Kini Adit melihat Amar mulai menyembelih ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Adit saat dia melihat Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian ke kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Adit memburu. Dia terus saja bergerak mencoba mengendorkan kaitan pelat besi yang mengikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba saja Adit merasakan panas di alat kelaminnya dan area yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Amar. Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Adit meremang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Adit membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi Adit melihat ke arah Amar. Tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Adit, dia benar-benar tidak menyangka.
Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan Pak Prianto, begitu busuk dan memuakan. Kini Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Adit. Kau tahu ini apa? Ini adalah hari-hari dari Ningrum. Ada darah dari keluargamu juga di sini. Kau tidak mau mencicipi sepupumu, Dit? Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang. Dia letakkan hari-hari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Adit maupun Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menebang lagu Jawa. Kau sudah membereskan bocah itu, Siti? Amar menyeringai, tak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. Bagus. Sekarang sudah tidak ada penghalang lagi. Arif temanmu sudah menyusul Ningrum dan Pak Dirman, Dit. Sebentar lagi giliranmu. Kekuatan Adit melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban Amar. Semua sudah berakhir. Tak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Adit terkejut. Jelas sekali dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Amar. Di saat bersamaan alat kelamin Adit yang terkena darah makin terasa panas. Sial! Pelan tapi pasti kini Adit melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang Siti tengah berdiri menatap nyalang kepadanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu serta taring yang mencuat tidak beraturan di sekitar bibirnya. Doro, sudah saya siapkan semuanya. Adit sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berdiri di samping Adit. Kulit di selangkangannya semakin terasa panas. Selelehan air mata juga sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan yang jauh lebih mengerikan lagi, sosok yang bernama Jenggolo Sewu mulai memainkan tangannya di kelamin Adit. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul, padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan mengeram. Bajingan gue bocah. Ia menatap ke arah Amar dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Melihat itu sontak Amar terpaku dan gemetaran. Ngapunten, Doro. Aku wis somong keleno tutupan seiji berjoko. Belum sempat Amar menjawab, tiba-tiba Siti langsung menerjang Amar dengan keras. Mereka bergulat seru, tak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa? Kenapa Siti menyerang Amar? Tapi Adit tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. Arif, sudah jangan berisik. Biarkan saja mereka bergulat. Tapi bagaimana Arif? Arif tak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan Adit. Setelah semua terlepas, buru-buru Adit memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan mengeram memperhatikan mereka. Bergidik ngeri, Adit merapatkan tubuhnya ke arah Arif. Aku sudah menduga pelakunya adalah kau. Kau, bagaimana bisa? Jangan meremehkanku. Kalau hanya sebatas demi kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapi. Sombong kau bocah. Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya dari tadi kau yang menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Tidak inginkah kau tahu? Sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain? Kini Siti juga sudah berdiri, tak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditunjukkan kepada Amar. Sebentar lagi selesai seperti apa yang kau inginkan, Mar. Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang? Amar langsung menatap tajam Jenggolo Sewu yang masih saja terus mengeram. Percuma kau memerintahnya. Tuanya sudah berubah. Nah,
Sekarang seperti yang kau ucapkan tadi kepada Adit, sebelum semua selesai aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti rohmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau celakai. Awalnya Adit ingin memberikan peringatan, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan hati. Tak ada satupun perlawanan yang Amar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Adit, Amar tetap bergeming. Apa yang terjadi? Tak ada jawaban. Adit sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. Nah, sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini. Bajingan kau, lepaskan aku. Amar melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. Apa kau bilang tadi? Bajingan. Sepertinya kau harus mencuci mulutmu. Seketika Adit membulatkan matanya, tak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti ini. Perut Adit mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Arif. Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita, kau tahu Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Adit yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka mungkin akan terlihat mencengangkan. Tapi bagiku itu merupakan hal yang bodoh. Karena dengan jelas sekali aku tidak melihat satu sosok demit punya hadir saat mereka melakukan ritual itu. Adit benar-benar terkesima sekarang. Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Adit. Nah, jika kau bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini, mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kau gunakan layaknya anjing peliharaan. Sepersekian detik tidak ada yang mengucapkan sesuatu, hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Adit masih syok dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam memandangi Amar dengan pandangan kesumat, dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semua. Arif berdiri melangkah ke belakang, mengambil satu toples lagi dan kembali berjalan tepat di depan paha Amar. Sejenak Adit melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Amar. Adit seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya itu. Apa harus seperti ini, Rif? Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, satu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk kebiadabannya. Biar ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini. Bajingan kau bocah, lihat saja, satu hari kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini. Aku tunggu itu. Mereka berjalan cepat meninggalkan bangunan yang dipakai Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Rumahmu? Mereka semua sudah menunggu. Tak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nek Harjo. Baik Adit, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti, yang saat ini sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu. Biar aku dan Adit yang memberikan penjelasan. Adit kamu gak apa-apa toh? Gak apa-apa, Nek. Tapi Adit pengen mandi, badan Adit lengket semua. Semua orang kini tengah berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama setelah Nek Harjo dan Mbak Sarmin membantunya membersihkan badan. Adit dibantu Arif menjelaskan semua yang terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ica benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amar. Maafkan Pak Didit, Pak Didit sudah membuatmu hampir celaka. Adit hanya tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak D-nya. Sudah Pak D, lupakan. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa Adit terkuak.
Tak ada yang merasa sedih atas kematian Amar. Semua sudah memaafkan, bahkan Adi juga sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di hidupnya. Sekian. Dan terima kasih buat Kalanetra yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.